Coba buka lagi material yang ini. Saya sudah pernah berikan belum? Sudah pernah berikan ya? Sudah, Bu. Baik, kita belajar tentang ininya ya, tentang hal-hal yang terkait dengan kinematik energetiknya ya, tentang perubahan energinya ya. Kalau kemarin-kemarin kan saya menunjukkan prinsip reaksi nuklir, kemudian menghitung yang terkait kinetika ya. Nah, ini sekarang kita lihat, kita ulas sedikit tentang ini ya. Jadi prinsip yang target, projectile, light product, dan heavy product ya. Itu kemudian kita lihat lagi, coba lihat yang bagian ini ya, bagian yang terkait dengan energi-energi ini ya. Jadi kita mau menghitung nanti hitung-hitungan soal yang terkait dengan key value reaksi nuklir ya, terkait ya. Jadi nanti bisa menghitung energi, misalnya energi apa sih dalam keadaan tereksitasi ya, energi eksitasi atau energi threshold ya. Kita kalian ingat-ingat lagi prinsip menghitung key value kalau pakai energi kinetik gimana menghitungnya? Kinetic product dikurang reaktan. Ya, kinetic product dikurang ya. Jadi energi kinetiknya ini kalau delta kan reaktan dikurangi produk, tapi kalau energi kinetik produk dikurangi reaktan ya. Nah, sekarang kita jabarkan kalau yang pakai delta mass. Kalau delta mass, kalau kita nanti mau terkait dengan key value, ngitungnya seperti ini ya. Jadi nanti ada mass defect dari reaktan dikurangi, jadi mass defect-nya dalam bentuk jumlah ya. Karena apa nih reaksinya? Jadi nanti reaksinya tuh reaktannya dijumlahkan. Jadi mass defect reaktan, jumlah mass defect reaktan dikurangi mass defect produk. Nah, itu key value dari suatu reaksi nuklir. Nah, kita contohnya ya, kita ambil contoh suatu reaksi nuklir PB yang ditumbuk ya, PB itu targetnya dibombardir dengan litium 7 ya, maka key value-nya kira-kira seperti ini. Kalau nanti menghasilkan astatin dan radiasi gamma ya. Jadi nanti key value-nya adalah mass defect dari PB 208 ditambah mass defect lithium 7 dikurangi mass defect statin 215 dikurangi mass defect gamma. Nah, ini karena mass defect gamma itu tidak punya massa, berarti ini nanti dinolkan ya. Ini nilai-nilainya ini ambil dari kalian pernah saya beri ini ya, appendix D kan ya? Benar, Bu. Ya, jadi nanti hitung ini. Kalau nilai key value-nya minus, berarti reaksinya ya, reaksi dari reaksi nuklir tersebut ya adalah endotermik ya. Kalau endotermik itu kira-kira membutuhkan membutuhkan energi atau membutuhkan panas atau kira-kira apa ya? Membutuhkan energi atau mengeluarkan energi? Membutuhkan, Bu. Ya, membutuhkan ya. Oke, yang ini udah saya di review. Sekarang jadi kalau suatu reaksi nuklir ya, suatu reaksi nuklir tuh saya ulang lagi. Kayaknya saya udah pernah jelasin sedikit ya. Ada ini ya. Jadi ada pertama-tama ada energi threshold. Jadi energi threshold itu energi batas ya. Di sini disebutnya energi minimum dari projektil
yang diperlukan ya, yang diperlukan untuk memenuhi energi mass dan konservasi momentum dari suatu reaksi nuklir ya, untuk membentuk produk ya. Dan produknya itu pada posisi ini ground state, jadi tidak dalam keadaan eksitasi ya. Jadi nanti energi eksitasinya kayak nol gitulah ya. Jadi misalnya nih energi yang dibutuhkan untuk memenuhi suatu reaksi yang key value-nya negatif ya. Kemudian ada juga energi eksitasi ya. Jadi nanti dibutuhkan juga energi eksitasi. Energi eksitasi itu adalah kelebihan energi di atas ground state ya, untuk produk untuk produk dari suatu reaksi nuklir. Nah, biar nggak bingung kita coba latihannya ya. Kita coba latihannya. Sambil kalian juga boleh lihat ininya. Nah, di sini ada contoh reaksinya, projektil ditambah target, kemudian nanti menghasilkan produk. Produknya di sini boleh disebut komposit nukleus yang yang bentuknya lebih besar, kemudian ini ejektilnya ya. Ini ejektilnya. Ejektilnya dalam keadaan ya jadi nanti ejektilnya atau boleh nggak ada ejektilnya gitu ya. Nah, ini energinya dalam keadaan tereksitasi ya. Nah, kemudian kalau dalam bentuk mass energi konservasi ya, maka nanti ditampilkannya seperti ini. Jadi nanti ada energi dari projektil, energi kinetiknya. Nah, kemudian mass defect dari projektilnya, kemudian mass defect dari targetnya. Tapi target kan karena dalam keadaan diam pada saat awal itu ya, pada saat awal sebelum ditumbuk itu, maka tidak punya energi kinetiknya. Jadi kalau di sini projektil ada energi kinetik, kalau target tidak ada energi kinetik. Kemudian nanti menghasilkan mass defect dari komposit nukleus. Nah, komposit nukleus itu biasanya karena hasil suatu reaksi nuklir ini punya energi kinetik ya. Jadi ada energi kinetik komposit nukleus dan ada satu energi yang tereksitasi. Nah, ini biasanya dilambangkan diikuti dengan dengan suatu ejektil ya. Lalu kita ini pindah-pindahkan ya, dipindah-pindahkan yang ada mass defect-nya pindahkan ke kiri semua ya. Untuk menghitung apa? Misalnya untuk nanti menghitung key value. Kalau yang ini kan ini yang mass defect ini ya, ini merupakan key value-nya ya. Jadi nanti energi projektil, energi kinetik projektil sama dengan ini key value-nya ya. Nanti ini jadi seperti ini ya, sama dengan energi dari komposit nukleus ditambah energi eksitasi. Oke, sampai sini cukup jelas nggak nih? Sampai bagian ini cukup jelas nggak nih? Ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan nggak nih sampai sini? Belum ada, Bu. Belum ada ya, kita lanjut ya. Bu. Terus kalau nanti dikaitkan ya, jadi kalau dikaitkan dengan linear momentum konservasi ya, maka akan seperti di bawah ini ya. Jadi nanti ada linear momentum konservasi dari projektil dengan linear momentum konservasi dari target. Kemudian di sini linear momentum konservasi dari komposit nukleus. Energinya nggak ada nih ya. Energinya nggak di ini sebagai momentum nih. Kemudian karena target ini belum ada momentumnya di awal, jadi nanti dinilai 0. Ya. Lalu ini momentumnya dijabarkan seperti ini, akar dari 2 massa projektil kali energi kinetik projektilnya. Ya. Ini karena momentum targetnya 0 sama dengan nanti ini momentum untuk komposit nukleus. Kemudian karena di sini ada akar, ada 2,
itu bisa saling dihilangkan ya, saling dihilangkan. Nah, M-nya ini nanti ditampilkan sebagai mass number atau diganti dengan A, ya, lambang A. Sampai sini cukup jelas kalau rumus yang di atas ini ya, yang bagian ini tadi ya, kita lihat ya. Yang bagian ini ya, bagian ini berubah menjadi ini. Ya, berubah jadi ini. Kira-kira masih bisa diterima? Ya, Bu. Bisa ya, sampai sini ya. Jadi MM-nya kita ganti dengan mass number yang lambangnya A. Oke, lalu lanjut lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Kita nanti kita jabarkan energi projektilnya. Ya. Maka energi projektilnya di sini nih. Ya. Energi projektilnya kita taruh di sini. Kemudian ini ACN gini-gininya bisa dipindah ke sini ya. Energi projektil ini nanti sama dengan ACN, CN itu komposit nukleus dikurangi A projektil dibagi ACN ya. Jadi persamaan ini bisa diganti dengan ini. Kira-kira gitu ya. Bisa dimengerti kah? Bisa dimengerti yang bagian ini? Bisa, Bu. Ya. Karena di atasnya nih ada ini nih, lihat ya. Jadi dari persamaan yang 15,2 ini ya dikombinasikan ke sini. Jadi nih ya. Dari sini ke sini ya. Oke, masih bisa ditangkap? Ya. Di sini ada apa sih? Nih, energi kinetiknya. Terus di sini ada key value-nya. Jadi rumusnya jadi seperti ini ya. Kita lanjut lagi. Nah, karena A projektil ditambah A target ini sama dengan ACN ya, sama dengan ACN, maka nanti seperti ini nih ya rumusnya. Jadi energi projektil nanti akan jadi seperti ini ya. Jadi ini dari rumus yang di sini, jadi akhirnya menjadi rumus 15,4. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Untuk jabaran dari energi kinetik projektil. Jadi energi kinetik projektil itu nanti adalah mass number dari kumulatif nukleus ya. Maaf, bukan kumulatif, komposit nukleus dibagi mass number dari target dalam tanda kurung dikali dengan energi kinetik dikurangi key value-nya. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu. Ya. Nah, sekarang ini dulu. Jadi rumusnya adalah ini ya. Nah, rumusnya ini terkait dengan energi kinetik projektil. Nah, sekarang kita asumsikan kalau energi threshold ya, energi threshold itu berarti tidak ada energi kinetik ya. Energi threshold itu energi batas gitu loh. Batas suatu reaksi nuklir nanti akan terjadi atau pas mau terjadinya. Berarti kinetiknya ya, eksitasinya, energi eksitasinya 0 ya. Atau energi eksitasi ini dalam keadaan minimum atau dalam keadaan ground state. Oke, bisa diterima yang bagian sini? Bisa diterima? Jadi kalau energi kinetiknya 0, berarti ini dalam keadaan ground state. Cukup jelas? Jelas, Jadi Bu. belum ada energi yang ini kan dalam bentuk yang dikeluarkan dalam bentuk reaksi nuklir. Jadi ini tuh kayak batasan kalau suatu reaksi nuklir nanti ada energi kinetiknya. Tapi kalau belum ada itu batasannya gitu, minimum akan mulai jadi energi, mulai jadi ada apa? Akan ada reaksi nuklir gitu. Maka nanti kalau
Jadi energi apa sih? Energi projektilnya ya. Nanti energi projektilnya ini akan sama dengan energi threshold-nya ya. Jadi kalau E eksitasi ininya ya, E eksitasinya ini 0 ya, maka energi projektilnya ini sama dengan energi threshold. Jadi energi batasnya. Batas untuk apa? Untuk membuat energi suatu reaksi nuklir. Bisa diterima sampai sini? Kalau ada yang belum jelas boleh, Bu, ulangi lagi atau apa gitu boleh. Cukup jelas sampai sini? Jadi saya ulang lagi ya. Kebutuhan untuk energi untuk suatu reaksi nuklir dibutuhkan ada paling tidak energi threshold dan energi eksitasi ya. Jadi ada energi threshold dan energi eksitasi. Nah, energi threshold-nya itu adalah batasnya itu adalah energi eksitasinya dalam keadaan 0. Itu adalah batas-batas untuk suatu energi dari reaksi nuklir. Gitu ya? Cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, ini tadi rumusnya dijabarkan tuh di atas tuh energi kinetik projektil seperti ini. Berarti kalau energi eksitasinya 0, itu sama dengan energi threshold. Jadi kalau ininya 0, maka energi projektilnya ini bisa diganti jadi energi threshold. Gitu ya? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Jadi nanti kalau ada kasus ditanya, coba hitung gitu ya, suatu energi threshold, suatu reaksi nuklir dari misalnya tadi Pb208 ditumbuk dengan litium 7. Kalau gitu ya, kalau A komposit nukleusnya berapa, A dari targetnya berapa, gitu ya. Cukup jelas? Kita latihan soal ya. Kita latihan soal. Berapa nih energi threshold suatu reaksi ya dari projektil litium tadi ya, litium 7 terhadap target Pb208 ya untuk menghasilkan produk atau komposit nukleus astatin 215 ya. Nanti hitung juga berapa energi kinetik dari astatin 205-nya ini. Nah, berarti kita ngitung energi threshold-nya. Ya, masukkan berarti nanti ada rumusnya ya. Dari rumus di sini nih ya. Nih ya. Berarti minus key value kali A dari komposit nukleus dibagi A target. Tadi key value-nya berapa? Di atas tadi udah ada kan hitungan key value-nya ya. Contoh key value-nya nih ya. Berapa nih? 5 minus 5 berapa? Minus 5,589. Masukkan ya. Masukkan ke sini ya. Nih ya. Kan ini rumusnya minus, berarti karena key value-nya minus ya masukkan. Terus A-nya itu berarti nomor apa? Nomor massa dari komposit nukleus. Komposit nukleusnya apa? Astatin ya. Jadi masukkan 215. Lalu komposit targetnya Pb ya. Jadi masukkan 208. Berarti dibutuhkan energi threshold ya untuk reaksi suatu projektil litium 7 ini yang membombardir Pb208 dibutuhkan energi paling tidak 5,77 ya atau 5,8 MeV. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu. Ya. Jadi kalau saya suka bilang nih loh, kalau ada interaksi suatu materi dengan suatu projektil, kan saya suka bilang ya rata-rata ya atau umumnya paling tidak membutuhkan energi threshold ya, energi batas paling enggak 10 mega elektron volt. Nah, kalau yang untuk ini litium 7 ini terhadap Pb ini ternyata di bawah ya, ternyata di bawah 10 mega elektron volt. Tapi rata-rata ya unsur-unsur yang ada di alam gitu ya atau apapun, nah itu rata-rata biasanya kalau udah lebih dari berapa? Lebih dari 10 mega elektron volt udah terjadi tuh reaksi nuklir. Jadi ini baru batasnya nih. Jadi kalau batas tuh artinya si projektilnya nih,
projektilnya dengan target tuh baru nempel gitu loh. Belum benar-benar numbuk yang numbuk yang jadi bom gitu. Jadi artinya kalau ada beca gitu ya, misalnya dengan mobil apa gitu ya, baru bersentuhan ya, belum saling tumbukan dengan energi yang lebih besar gitu ya. Kalau energinya lebih besar, maka jadi tabrakan yang lebih kuat lagi. Jadi gitu ya makna dari energy threshold ya. Jadi energy threshold tuh kayak suatu proyektil baru bersentuhan dengan targetnya. Cukup jelas? Jelas, Bu. Cukup jelas ya. Lalu ini kita juga diminta menghitung misalnya energi komposit nukleusnya. Ya. Energi komposit nukleusnya adalah energi threshold dikurangi energi proyektil. Ya. Ini energi thresholdnya kurangi energi proyektilnya, maka nanti sisanya ini adalah energi dari energi komposit nukleus. Oke, sampai sini cukup jelas kah? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, Tanya, Bu, ya silahkan. untuk yang energi proyektilnya ini dapat dari mana ya, Bu? Energi proyektilnya kan tadi udah tadi ini ada rumusnya kan? Nih lihat. Ini energi proyektil nih. Ini energi thresholdnya ini ya. Energi proyektilnya ini kita lihat energi proyektil tuh sama dengan apa tadi? Energi proyektilnya tuh sama dengan nih. Lihat nih. Energi proyektil lihat ya ini. Energi proyektil seperti ini ya. Ini energi tereksitasi kurangi key value. Nah, kalau energi eksitasinya dalam keadaan nol, berarti energi proyektil sama dengan apa? Sama dengan apa kalau di batas-batas reaksi nuklir? Threshold. Sama dengan ini key value-nya. Lihat nih. Ya, ininya kan nol nih energi eksitasinya. Gitu ya. Cukup jelaskah? Jelas, Bu. Ya, gitu ya. Oke. Jadi di sini dimasukkan energi proyektilnya sama dengan key value-nya tadi ya. Guys, kita masuk lagi ke kalau energi kinetik in this reaction gitu ya. In this reaction kalau energi kinetik itu berarti dijabarkan lagi nih pakai ini nih rumusnya. Ya, misalnya key value-nya udah ketemu, ya enggak? Key value udah ketemu, energi proyektil udah tahu, ya enggak? Energi proyektilnya udah tahu, terus ininya masukkan ya, kita lihat. Jadi energi kinetiknya masukkan nilai mass defect mass numbernya ya. Ini kita lihat nih ada suatu contoh reaksi seperti ini. Jadi ini reaksinya beda lagi kasusnya ya. Nih, jadi berapa sih energi eksitasi ya untuk suatu reaksi proyektil lithium 7 yang membombardir dengan energi, jadi energi proyektilnya itu 40 mega elektron volt ya. Jadi kalau energi proyektilnya 40 mega elektron volt, berapa energi eksitasi yang dihasilkan gitu. Jadi kita masukkan nih ya energi eksitasinya. Rumusnya mana tadi energi eksitasi nih ya. Jadi A target dibagi A komposit nukleus ya dalam tanda kurung dua-duanya dikali energi proyektil ditambah key value. Tadi energi proyektilnya berapa nih? 40 mega elektron volt. Masukkan ini nilai A dari target dibagi A komposit nukleus ya dikurangi key value-nya. Berarti ini energi eksitasinya adalah 33,1 MeV. Oke, seperti itu ya. Cukup jelas kah? Bisa dimengerti? Ya, Bu. Ya, jadi maknanya suatu reaksi nuklir itu energi eksitasinya harus harus benar-benar berlebih ya. Energi eksitasinya itu harus benar-benar melebihi energi threshold ya. Gitu ya. Ada yang mau tanya?
Ada yang mau tanya? Belum, Bu. Ya, oke. Ini juga disebutkan di sini, energi eksitasi juga bisa ditampilkan ya, diekspresikan kalau kita tahu temperatur reaksi nuklirnya, ya, temperatur reaksi nuklirnya. Jadi atau gini, atau ya temperatur suatu reaksi nuklir akan tahu kalau kita tahu energi eksitasinya. Ya, jadi seperti ini dijabarkannya. Temperatur reaksi nuklir sama dengan energi eksitasi dibagi A dalam tanda kurung ya, dipangkatkan setengah. A itu apa? A itu adalah level density parameter. Nah, level density parameter ini kira-kira ya akan setara dengan A-nya ya. A-nya dari apa? A-nya dari projektilnya dibagi 10 mega elektron volt pangkat 1 ya. Nah, itu adalah A-nya. Gitu ya. Cukup jelas, tapi ini apa sih si suhunya ini dalam derajat Kelvin ya, dan energinya ini dalam satuan MeV ya. Seperti itu cukup jelas? Cukup jelas ya? Ya, Bu. Oke. Agak ini ya agak ya namanya juga ilmu nuklir ya, jadi agak kompleks sedikit, tapi saya ya percaya kalian kalau nanti membaca lagi, belajar lagi akan apa? Akan bisa mengerti. Lalu ada yang namanya istilah column barrier. Ya. Oke, saya nanya dulu. Tadi energi threshold itu apa ya? Coba didefinisikan. Energi threshold suatu reaksi nuklir itu apa ya? Boleh didefinisikan dari yang sudah saya jelaskan tadi. Boleh kalian dibantu dengan pakai AI atau apa, atau nyari di mbah Google. Energi threshold untuk suatu reaksi nuklir. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Jadi kalau sepenangkapan saya, energi threshold ini suatu kondisi di mana ketika energi eksitasi dari suatu reaksi nuklir ini sama dengan nol atau berada pada keadaan ground state atau energi minimal yang Ya, menjadikan suatu reaksi nuklir ini terbentuk tapi belum sampai tumbukan, hanya sekedar istilahnya menempel ya, dari suatu reaksi nuklir itu. ya, oke ya. Sekedar baru menempel gitu ya, atau bersentuhan ya. Namanya juga batasan. Jadi kalau kalian belajar, misalnya belajar suatu matematika gitu kan ya, kan ada batasnya gitu ya nggak? Ya nggak, Augie? Misalnya kalian menyelesaikan suatu penyelesaian matematika. Nah, kan biasanya ada batas-batasnya kan ya? Ada, Bu. Ya, nah seperti itu. Sama juga misalnya dosis gitu ya, dosis deterministik itu ada batas-batasnya. Jadi ketika suatu radiasi berinteraksi dengan suatu materi akan memberikan efek yang lumayan signifikan. Nah itu tapi ada batas ambangnya ya, ada dosis ambangnya. Ya, sama juga dengan suatu reaksi nuklir. Ada batas untuk memulai suatu reaksi nuklir. Oke, nah ini ada kasus lagi yang namanya column barrier, ya column barrier. Jadi ini kayak energi, kalau kalau di kimia tuh ya ini analog dengan energi aktivasi. Aktivasi. Coba apa sih energi aktivasi itu? Nanti bisa dikorelasikan atau dianalogkan dengan yang dimaksud dengan column barrier. Ada yang pernah mendengar istilah energi aktivasi suatu reaksi kimia? Pernah, Bu. Ya, coba diinikan, diceritakan. Energi aktivasi itu energi minimum supaya reaksi kimia terjadi, Bu. Ya, nah itu kalian biasanya seperti itu ya, apa menjabarkannya. Oke, dijabarkan lebih lebih jelas lagi, coba biar kalian benar-benar mengerti. Misalnya ya, misalnya kalian
akan mereaksikan NaOH dengan HCl. Nah, ternyata ada energi aktivasinya. Itu kira-kira gimana tuh? Menjelaskan secara gamblangnya. Jadi ya kalau energi aktivasi itu gini, NaOH itu kan sebelumnya Na berikatan dengan OH gitu kan ya? Iya, Bu. Ya enggak? Dan HCl, H-nya berikatan dengan Cl. Nah, untuk bereaksi agar si Na-nya itu nanti jadi NaCl, nah harus saling dilepaskan. NaOH-nya harus terionisasi, HCl-nya harus terionisasi. Nah, energi yang dibutuhkan agar si NaOH itu terionisasi dan HCl itu terionisasi itu namanya energi aktivasi. Ya, jadi energi aktivasi itu adalah energi yang dibutuhkan ya, kata lainnya ya, yang dibutuhkan agar suatu senyawa awal itu bisa saling melepas ya, saling lepas sehingga berinteraksi atau bereaksi dengan senyawa yang baru. Kira-kira gitu? Cukup jelaskah? Jelas, Bu. Ya, cukup jelas. Jadi atau kalau bahas luar A dan B. C itu ingin misalnya mengikat A. Ya, si C itu ingin mengikat A atau berhubungan dengan A. Nah, si C itu kan berarti butuh energi untuk melepaskan ikatan A dan B kan? Ya enggak? Jadi kalau A itu akan mempunyai relationship dengan si C, berarti itu harus memutuskan ikatan A dengan B-nya kan? Iya, Bu. Ya, nah itu energi yang dibutuhkan untuk memutus A dan B itu namanya istilahnya analognya dengan energi aktivasi. Gitu ya pengertiannya ya. Jadi biasanya orang-orang akan menyebutkannya tadi siapa yang tadi menceritakan tuh energi aktivasi, energi yang dibutuhkan apa tadi? Saya, Bu. Energi apa tadi yang dibutuhkan apa? Yang sebelumnya menjawabnya gimana? Energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi terjadi. Ya, gitu ya. Nah, oke, ini juga sama seperti itu. Tapi minimumnya tuh gimana? Ya itu yang saya ceritakan tadi. Ya. Nah, sekarang ini kolom barrier itu agak berbeda dengan yang tadi ya, yang reaksi nuklir awal tuh. Karena apa? Nah, jadi kalau terjadi pada nih ya, kita lihat nih. Jadi ya, coba ini diterjemahkan nih yang saya kotakin. Kira-kira apa tuh? Kira-kira apa? Atau saya jelaskan lebih ringkas gini. Kalau suatu reaksi nuklir, ya, suatu reaksi nuklir, si projektilnya itu adalah netron, ya, projektilnya itu netron, itu tidak dibutuhkan kolom barrier. Tapi kalau projektilnya itu kayak nih tadi litium 7, ya, litium 7 atau partikel lain atau unsur lain yang rendah tapi punya muatan, ya, maka dibutuhkan kolom barrier. Cukup jelaskah? Iya, Cukup Bu. bisa kebayang kolom barrier itu apa? Bisa terbayang ya? Jadi kalau projektil dengan targetnya itu saling punya muatan, ya, dua-duanya punya muatan. Nah, biasanya dibutuhkan kolom barrier selain threshold energi. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya projektilnya itu proton tuh, kalau projektilnya itu netron, ya, projektilnya itu netron, nah itu tidak dibutuhkan kolom barrier. Sampai sini bisa dimengerti kah?
Iya, Bu. Nah, kira-kira gini nih, si column barrier nih. Di sini ada V-nya, di sini ada RR tuh kayak apa ya? Kayak jari-jarinya, terus ada diameter. Nah, ininya si projektilnya tuh untuk menumbuk si target. Nah, harus melewati ini nih, ya. Kayak yang saya sebut tadi energi aktivasi. Nah, ini dirumuskannya dengan ini, ya. Jadi ada istilahnya column laws. Jadi hukum laws. Nah, ini menjabarkan dulu V kolom. V kolom tuh dijabarkan sebagai ini. Z dari projektil kali E, ya, dalam tanda kurung, Z dari target kali E dibagi D-nya. D itu diameternya. Diameternya itu adalah antara projektil dengan target. Ya, D ini nanti, yang ini nih, ya, yang di bawah ini, dijabarkannya di sini yang D itu. Ya, yang D itu sama dengan R0, ya, R0 dalam tanda kurung A projektil pangkat sepertiga ditambah A target pangkat sepertiga. R0 ini, ya, setara dengan 1,6 femtometer atau sama dengan jari-jari suatu elemen yang paling kecil yang ada di dunia. Elemen yang paling kecil yang ada di dunia apa ya? Unsur kimia yang paling kecil yang ada di dunia apa ya? Hidrogen, Bu. Hidrogen. Jadi ini R tuh, ya, R0 itu adalah jari-jari dari hidrogen. Nah, Anda boleh menjabarkan 1,6 femtometer, 1,5 femtometer, 1,4 masih bisa, ya, 1,3 bisa. Tapi karena ini satuannya femtometer, mulai dari 1,3 sampai 1,6 itu significant value-nya tidak terlalu perubahan angkanya tidak terlalu berarti, ya. Jadi kalian kalau mengasumsikan R0-nya, kalau kalian nilainya memasukkan 1,3 sampai 1,6, saya anggap benar, ya, gitu ya. Itu penjabaran untuk D, ya. Nanti V kolom ini, ya, V kolom ini sama dengan, ya, karena ada EE ini boleh diinikan seperti ini. Jadi ZP, ZT, E pangkat 2, terus di sini jari-jari dari projektil ditambah jari-jari dari target. Ya, gitu. Sampai sini cukup jelaskah? Yang untuk menghitung V kolom dulu? Jelas, Bu. Cukup jelas ya. Nah, kemudian nanti di sininya tuh ada istilahnya V kolom tapi superscriptnya CM, ya. Jadi CM. Jadi ini dalam femtometer, tapi nanti ini dalam apa ya? Dalam kayak apa sih? Dalam satuan ya, ininya awalnya femtometer ini dalam satuan FM-nya tuh jadi dalam satuan sentimeter nih. Nah, ini jadinya nanti dirubahnya dengan gini, 0,9, ininya dirubah yang bentuk ininya yang MFV ini, ya. Nah, dirubah menjadi ini 0,9 ZT dibagi, ya, AP pangkat sepertiga ditambah AT pangkat sepertiga dijumlahkan semuanya ini dalam MFV. Jadi ini tadinya dalam femtometer, terus kemudian nanti dirubah ininya dalam bentuk sentimeter. Ya. Ini karena di sininya tuh ada femtometer nih, ya. Nah, ini dalam satuan femtometer. Nah, ini nanti kalau hanya MEV saja akan seperti ini rumusnya. Cukup jelas ya? P itu, ya, P ini, ya, VCM kolom. Nanti ini untuk menghitung kolom barrier yang sebenarnya adalah seperti ini, ya. Jadi V superscript lab kolom ini dalam tanda kurung A dari komposit nukleus dibagi A dari target, ya, di dalam kurung dikali VCM kolom, ya. Jadi ini nanti dikalikan dengan A dari komposit nukleus dibagi A target. Ya, misalnya contohnya, hitung kolom barrier dari reaksi lithium 7, ya, projektil lithium 7 dengan PB 208. Nah, tinggal masukkan ininya.
Ya, jadi ini ada nilai 0,9 masukkan. Kemudian masukkan Z projektilnya. Z projektilnya gimana? Ya, dicari ini kira-kira 7 dibagi 2 lah, tapi ini dimasukkan 3 ya. Terus ini Z projektil dari PB ya, masukkan. Terus ini A dari PB-nya pangkatkan sepertiga ditambah A dari litium pangkatkan sepertiga. Maka kolom barrier-nya adalah 29,1 MeV. Sehingga ya, jadi kalau untuk suatu reaksi nuklir yang dihadapi oleh, jadi untuk ion semacam apa, litium dengan PB, ini pasti butuh kolom barrier sekian. Ya, cukup jelas kah? Jelas, Bu. Ya, jadi kolom barrier tuh kayak apa ya, threshold energi tapi yang kaitannya dengan muatan-muatan gitu. Ya gitu. Jadi kalau istilahnya saya pernah cerita mungkin ke kakak kelas. Jadi kalau ada misalnya seseorang gitu ya yang tadinya ikut di apa sih, ikut parpolnya PDI gitu ya. Ikut parpol PDI mau masuk ke PKS gitu atau kebalikannya PKS mau masuk ke PDI. Itu kayak butuh kolom barrier yang lebih besar, energi yang lebih besar dibandingkan ya kalau misalnya orang yang tidak pernah ikutan apa suatu apa parpol gitu ya, benar-benar netral tapi masuk ke misalnya boleh ke PDI, boleh ke PSI, boleh ke PKS, itu lebih mudah dibandingkan yang pindah dari suatu parpol yang benar-benar berbeda ininya ya, berbeda apa, berbeda boleh ideologi atau apa ya, boleh berbeda pola politiknya lah ya. Kira-kira gitu ya. Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Ada yang mau tanya? Berarti yang tentang reaksi-reaksi nuklir saya udah selesaikan ya, tentang hal-hal yang energi. Jadi hari ini belajar apa saja tadi? Istilahnya tentang energi di reaksi nuklir. Apa saja? Ada energi apa? Energi Projektil, threshold, Energi threshold. Energi apa eksitasi, lagi? Energi eksitasi. Terus kolom kolom, barrier. ya kolom barrier ya. Ini yang bagian soal-soal ini nanti bisa keluar di UAS. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya? belum Saya ada, Bu. kayaknya, ya tadi kayaknya saya memberikan contoh soal radiokimia sebetulnya tahun 2023 juga, berarti kakak kelas kalian. Atau kali ini pernah saya berikan ke kalian bukan ya? Yang soal yang di tadi NG itu udah di-share ke kalian? Sudah, Bu. Sudah kan ya? Itu sudah pernah diberikan ke kalian belum? Belum ya? Seingat saya belum, Bu. Belum ya? Jadi ini berarti kakak kelas kalian dulu. Jadi contoh soal-soalnya misalnya ini nomor 1 ini key value tapi ini key value peluruhan ya kalau seperti ini. Ini juga key value peluruhan. Oke, sekarang kalau yang ini yang soal nomor 3 nih ya. Soal nomor 3 nih yang poin A itu kira-kira apa tuh? Soal tentang apa nih? Kalian bisa ingat-ingat nggak? Timbangan. Kesetimbangan ya. Kesetimbangan apa? Kalau ada radon dengan apa? Dengan radium. Kesetimbangan apa ya? Sekuler, Bu. Ya, kesetimbangan sekuler. Nanti yang bagian ini soal contoh soal yang poin 3A, B, sampai C kita bahas minggu depan ya. Baik, Bu. Ya, kita bahas minggu depan. Yang D juga. Sekarang kita lihat yang 4A. 4A itu apa tuh? Ngitung apa tuh? Cross section. Ya, ngitung cross section.
Bisa nggak kalian ngitung cross section nih? Nanti latihan dulu ya, kayaknya saya pernah jelaskan ya. Ini saya pernah jelaskan, nanti coba dulu ya. Kemudian yang B, coba yang B itu apa itu? Yang 4B itu apa? Menghitung key value sama energi threshold. Ya, G value apa? Reaksi nuklir ya. Iya. G value reaksi nuklir. Jadi ini adalah contoh dari contoh soal untuk kasus yang tadi saya jelaskan. Oke, yang 4C. 4C tentang apa? Jumlah neutron, Bu. Reaksi nuklir. Berapa banyak neutron yang dihasilkan? Ya, jadi ini awalnya adalah reaksi nuklir, tapi menghitung neutronnya ya. Dari suatu reaksi nuklir. Ini ada kasusnya juga sebelumnya. Terus kalau yang D, sama juga ya, reaksi nuklir ya. Yang E juga reaksi nuklir. Nah, tapi ini biasanya reaksi nuklirnya nih, kalau yang C ini, kalau yang C reaksi nuklirnya projektilnya apa nih? Yang 4C itu projektilnya apa? Proton, Bu. Proton ya. Neutron tuh apanya? Neutron itu apanya? Ejektil, Bu. Neutron itu adalah ejektilnya ya. Oke. Kalau yang D, projektilnya apa? Yang D projektilnya apa ya? Projektilnya Neutron, apa? Bu. Neutron, Bu. Oke, targetnya apa? Tungsten, Bu. Ya, tungsten apa? Tungsten apa? Sama nggak dengan tungsten yang W187 targetnya? Beda, Bu. Beda ya. Jadi tungstennya tungsten yang stabil. Yang E juga ini reaksi nuklir, nanti kalian bisa belajar. Kemudian ini juga yang nomor 5 itu reaksi nuklir. Nah, kira-kira kalian bisa mengerjakan ya. Sebelum mengerjakan itu kita coba lihat file yang tadi lagi ya. Tapi kita lihat yang bagian AAN-nya atau NAA-nya ya. Jadi karena kan saya udah pernah jelaskan reaksi nuklir yang ini ya kan ya. Nah, kita lihat AAN. Jadi AAN itu adalah aplikasi dari suatu reaksi nuklir yang projektilnya adalah neutron ya. Projektilnya neutron. Nah, ini kan udah pernah, nanti coba kalian baca juga ya ini ya. Kemudian ini ada deteksi limitnya agak ini nanti kita lihat dulu ya, kita yang ini. Ini ya, yang AAN ini ya. Bisa dilihatkah yang ini? Bisa dilihat rumus yang ini nih? Bisa, Bu. Ya, ini ya, lihat nih. Ya, jadi suatu reaksi nuklir, tapi reaksi nuklirnya dalam bentuk kinetika ya, kinetika reaksi nuklirnya. Ini suatu reaksi nuklir yang ada pembentukan suatu ya namanya tuh produk teraktivasi. Rumusnya adalah DNP dibagi DT. Nah, ini nanti sama dengan N ya, N kali sigma kecil itu apa ya? Sigma kecil itu
Sigma kecil itu apa? Cross section. Ya, cross sectionnya ya. Kemudian ini yang bentuknya kayak omega tapi bentuknya kecil, P itu apa? P atau psi ya? Itu apa? Lambang dari apa? Flux neutron. Ya, flux neutron ya. Lalu dikurangi lambda. Lambda itu apa? Lambda itu apa? Konstanta peluruhan. Ya, konstanta peluruhan dari mana? Yang mana? Coba jabarkan konstanta peluruhan yang mana? Dari rumus yang ini, produknya yang mana sih? Produk atomnya atau tadi nukleus kompositnya yang mana? Yang NP bukan, Bu? Ya, NP ya. Jadi makanya di sini tidak ada minusnya karena apa? DNP per DT ya. Jadi ini NP-nya. Nah, nanti karena di sini ada P gitu ya. Ada P, di sini juga ada P. Nanti penyelesaiannya jadi seperti ini ya. Jadi penyelesaiannya jadi seperti ini. N yang ke N awal ya. Jadi ini. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, N itu adalah jumlah, jadi jumlah target atom dari elemen, ya, dari elemen itu apa sih? Jadi kayak kemarin misalnya sampelnya itu adalah misalnya sampel sedimen gitu ya. Sedimennya misalnya diradiasi, nah di dalam sedimen yang dicari itu adalah analit, misalnya analitnya P, bisa Mg, bisa Ti, bisa Al. Ya. Jadi ini adalah target atom ya dari suatu elemen dari suatu sampel. Nah, nanti dijabarkannya seperti ini. Jadi ada I ya, ada IW kali bilangan Avogadro dibagi dengan M-nya ya. I itu isotopic abundance ya. Kalian bisa mengerti bedanya isotopic abundance dengan intensitas radiasi gamma. Bisa membedakan? Bisa membedakan nggak? Isotopic abundance dengan intensitas radiasi gamma. Kalau intensitas radiasi gamma dari CS137 berapa nilainya? Ingat nggak kemarin berapa nilainya? lima sekian. Ya, 8,5 sekian. Sekarang boleh kalian mencari misalnya isotopic abundance CS137. Abundance-nya berapa persen? Coba cari. Jadi kalau yang yang 85% yang disebutkan tadi itu adalah radiasi gamma-nya. Kalau yang ini persentase yang isotopnya ya. Jadi misalnya isotop kalium itu ada isotopnya, ada kalium 39, kalium 40 ya. Kalau CS ada CS yang tidak radioaktif, CS berapa ya? Isotop CS yang tidak radioaktif CS berapa ya? Coba dicari CS yang normal, tidak radioaktif atau yang stabil. 1 berapa? 133. Ya, oke, anggap 133 ya. Kemudian yang radioaktifnya tuh 134, mungkin ada 135, 136, 137. Nah, itu di alam, di dunia ini ada persentase-persentasenya. Ya, gitu ya. Cukup jelas ya? Ya. Nah, yang paling besar yang mana ya? Pasti yang paling stabil ya. Jadi nanti ini I itu dimasukkan seperti itu ya. I kemudian kali W kali bilangan Avogadro dibagi nomor masanya. Kemudian tadi sigma kecil adalah
cross section penyerapan ya, absorpsi neutron dalam satuan Barn. Kemudian yang C-nya ini adalah flux neutron dalam satuan neutron per sentimeter persegi per detik. Ya. Lalu lambdanya adalah konstanta peluruhan dari tadi produknya ya, dari produknya. Kemudian ini berkorelasi dengan 0,693 per T setengahnya. Maka nanti kalau diintegrasikan rumusnya akan seperti ini ya. Rumusnya seperti ini kan awalnya nih ya, seperti ini nih ya. Ya. Nah, nanti diintegrasikan akan seperti ini jadinya. Ini awalnya lambdanya kan ada di sebelah kanan ya. Nah, jadi ini n awalnya ini sama dengan nanti seperti ini ya. Atau n yang dihasilkan akan seperti ini ya. Jadinya kalau dikali lambda menjadi aktivitasnya. Sama dengan jumlah produknya kali sigmanya kali flux neutronnya dalam tanda kurung 1 kurangi E pangkat minus lambda TI. TI itu apa? TI-nya? TI-nya apa? Waktu iradiasi. Nah, kalau kalian menggunakan ini, ya, menggunakan rumus ini namanya AAN metode absolut. Ya, AAN metode absolut. Nah, sedangkan kalian pada saat praktek menggunakan metode relatif, jadi dibagi dengan standar. Gitu ya? Cukup jelas? Nah, dalam soal-soal teori, saya tetap sering memberikan contoh soal yang bentuknya absolut. Ya, jadi sering juga masih memberikan contoh soal bentuk absolut, tapi bisa juga memberikan soal dalam bentuk nanti yang relatif. Ya. Nah, kemudian kalau seperti ini, ketika diukur, ya, ketika mengukur terkait dengan aktivitas, kan kalau pakai detektor, mau mengukur aktivitas biasanya terukur itu adalah cacahannya, ya, cacahannya. Nah, nanti ini bisa dijabarkan lebih panjang lagi seperti ini, ya. N itu ini, kemudian ada di sini sigmanya, ini terkait dengan flux neutronnya, ini yang di dalam tanda kurung ini kalian menyebutnya apa nih? Itu disebutnya apa? Faktor saturasi. Ya, faktor saturasi ya, betul. Terus di sini karena kalau mengukurnya itu ya, ini saya hapus lagi biar nggak bingung. Nah, di sini masih ada E pangkat minus lambda TD. TD itu apa? Delay, waktu delay. Artinya apa? Saat habis keluar dari reaktor sampai pas dicacah. Itu namanya waktu delay, ya, masuk di sini. Terus ini karena terkait apa? Dengan detektornya, berarti nanti di sini ada efisiensi detektor. Lalu ada lambang lambda ini. Nah, lambda ini abundans dari radiasi gamanya tadi, ya. Jadi kalau yang di sebelumnya abundans adalah isotopnya, kalau ini abundans energi gamma. Misalnya kayak CS137 abundans energi gamanya adalah 85% atau intensitas radiasi gamma. Jadi rumus awalnya seperti ini, nanti bisa diringkas jadi seperti ini, ya. Ya, jadi ada S, ada D, ada C, ada epsilon, ada lambang gamma, ya. S itu adalah faktor saturasi. Kemudian yang D itu ya, yang D itu adalah faktor delay, ya. Dan C itu adalah faktor koreksi selama mengukur, ya. Jadi kalau nyacahnya kan pada saat keluar dari reaktor sampai ke depan detektor itu namanya waktu delay. Sementara yang D ini adalah waktu cacahnya. Gitu ya? Cukup jelaskah? Yuk. Ya, cukup jelas ya. Dan nanti, yang ini waktu delay ya, yang D ini.
yang waktu cacah yang C ini ya. Jadi waktu delay itu dilambangkan dengan T subscript D, yang waktu cacah itu T subscript C, gitu ya. Jadi nanti kalau dikoreksi semuanya, ini ada koreksi faktor koreksinya, ada faktor koreksi delay-nya, ada faktor koreksi cacahnya. Nah, kemudian kalau diselesaikan, rumusnya akan seperti ini. Nah, kan ini kita mencari W-nya. W kecil ini apa ya tadi? Coba dijabarkan atau didefinisikan, bukan dijabarkan. W kecil itu apa ya? W kecil itu apa? Konsentrasi. Konsentrasi. Ya, boleh konsentrasi atau berat, ya. Berat. Jadi kalau kalian kemarin pernah MIPET MG gitu ya, ya enggak? Itu MG-nya tuh ya lambangnya W kecil ini. Gitu ya? Cukup jelas? Halo? Jelas, Bu. Ya, jadi W itu adalah berat dari analit, ya, bukan berat sampel ya, berat analitnya. Terus A-nya ini, A besar ini apa? A besar itu apa? Dari sini nih, ini apa nih? Yang A ini? Bebas. Apa? Ini lihat aktivitas, ya, aktivitas analitnya. M besar apa? M besarnya apa? Masa targetnya. Masa target. Kita lihat ya, M besarnya apa nih? Ini kalau lihat gini nih, ini masa target kah? Ya, jadi M-nya itu adalah masa target ya. Bukan nomor masa ya, jadi masa of the target. Ya, beda ya, jadi bukan nomor masa ya, masa target. Oke, terus yang di bawahnya I, udah tahu I itu apa? Isotopik abundan. Ya, terus Na, bilangan Avogadro, dan seterusnya ya, gitu ya. Ini adalah rumus ya, rumus untuk menghitung kalau AAN-nya pakai sistem absolut. Jadi nanti kalau ada soal ya, ada soal agak ribet, terus misalnya saya memasukkan ada TI itu berarti waktu iradiasi. TD artinya waktu delay. Kalau nanti saya memasukkan juga TC artinya itu waktu nyacah ya. Jadi kalian harus tahu. Jadi ini adalah untuk menentukan perhitungan dari AAN pakai rumus absolut. Nah, kalau rumus komparasi seperti ini nih, ya. Jadi ada A aksen, ya. A aksen sama dengan ini. A aksen itu apa sih? A aksen itu adalah aktivitas standar, ya. Jadi aktivitas standar dibandingkan dengan yang sampelnya, ya. Seperti itu. Nah, ini nih ya, yang disampelkan dibandingkan dengan sampel sampel aktivitas sampelnya. Ini yang bagian ini ya, yang bagian ini adalah untuk perhitungan yang metode komparasi. Gitu ya. Jadi nilai sigma-nya, kemudian flux neutronnya, semuanya saling menghilangkan ya. Yang nggak bisa dihilangkan adalah TD-nya ya.
waktu delay-nya. Karena apa? Sampel dengan standar pasti waktu delay-nya berbeda. Gitu ya. Cukup jelas kah? Jelas, Bu. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian nanti akhirnya ini kalau mau nyari konsentrasi ya, konsentrasi itu artinya boleh kadar ya dalam sampel. Berarti nanti konsentrasi dalam standar kali aktivitas sampel dibagi dengan aktivitas standar. Kira-kira gitu ya. Jadi nanti kalau dalam bentuk apa sih dalam bentuk kalau ini K0 nanti aja ya. Kira-kira itu. Kemudian kita latihan soal ya, bisa latihan soal dalam bentuk ini, dalam bentuk kuis ya. Nah, kuisnya itu kalian coba nih ya. Sebentar. Nih coba soal yang nomor 5 ya. Soal nomor 5 ya. Ada suatu sampel ya, ada suatu sampel. Sampelnya apa? Ornamen emas ya, ornamen emas. Ornamen emas ini beratnya ya 100 mg. Berarti ini kalau beratnya 100 mg di dalam soal tadi ini sebagai apa ya? Kalau beratnya 100 mg. Di dalam apa, bukan soal, di dalam rumus yang tadi saya jabarkan ini sebagai apa ya 100 mg ini? Sebagai W kecil atau M? W kecil, Bu. M, Bu. Ya, nanti dicari ya antara W kecil atau M. Ini kadarnya 10% Cu. Ya, 10%. Kemudian diradiasi pakai neutron dengan neutron termalnya fluxnya sekian. Ya. Selama berapa? 2 hari. Ya. T setengah AU-nya 2,7 hari. Ya. Kemudian menghasilkan ini Cu64 ya, Cu64 dengan T setengahnya 12,7 hari. Hitung aktivitas dari nuklida ini ya, aktivitasnya dalam satuan jadi dimintanya dalam satuan kon per second aja. Pada saat setelah akhir radiasi ya, jadi setelah akhir radiasi, ini radiasinya berapa lama nih? Disebutnya 2 hari ya. Ya, gitu ya. Dan setelah di-delay ya, jadi setelah 2 hari, delay lagi nih 2 hari dan 4 hari gitu ya. Jadi artinya pas habis iradiasi ya, kemudian didiamkan 2 hari dan didiamkan 4 hari. Berapa sih kemudian, ini pertanyaan yang tadi ya, ini pertanyaan nyari aktivitasnya. Kemudian berapa dibutuhkan ya, dibutuhkan waktu agar aktivitas Cu itu menjadi 0,1% dari aktivitas awalnya. Jadi nanti berapa waktu delay-nya yang dibutuhkan agar aktivitasnya jadi 1/10 ya, 1/10% dari aktivitas awal. Ya, ini AU-nya AU 197 ya, neutronnya cross sectionnya adalah diinfokan nih 99 bar, dan Cu-nya, kadar Cu abundance-nya adalah 30% ya. Dengan abundance untuk yang Cu-nya ini adalah abundance ininya Cu-nya, kemudian nih cross section-nya ya, cross section Cu-nya ini 4,4 bar. Yang ini cross section untuk AU, yang ini cross section untuk Cu. Coba hari ini adalah ya, hari ini kuisnya ini ya, kuisnya ini kalian kerjakan, kirim ke saya sebelum jam 12 ya, atau pas jam 12 paling ini. Paling lama ya. Jadi untuk kuis hari ini.
Open book, silahkan. Cukup jelas ya kuisnya ya? Jelas, Bu. Ya, silahkan coba. Ibu, Hmm, boleh diketik kan, Bu? boleh. Boleh ditik. Ini saya tutup aja ininya ya, apa sih? Zoom-nya ya. Kalian tetap dalam keadaan kuis. Nanti saya tunggu di email jam berapa? Jam 12 ya? Iya, Bu. Ya, sip. Makasih semuanya ya. Izin Ibu. Ibu Ya. izin kita masuk Ibu. Siapa? Siapa? Agak keras sedikit. Kita hadir Ibu, tadi loading. Oke. Nadia juga hadir Atas- Ibu. Ya, oke. Atas Sebentar. nama Disa juga hadir Ibu. Semua hadir ya. Siapa nih? Nadia hadir juga? Hadir Ibu. Nadia hadir. Sebentar ya. Ke atas lagi. Desalsa ada? Hadir Ibu. Desalsa ada. Satu lagi Tita ya. Oke, Iya, hadir Bu. semua ya. Oke. Ya, silakan ya. Ini kalian boleh keluar dari apa? Dari Zoom-nya. Saya tunggu jam 12. Makasih Untuk banyak, kuis. Bu. Oke. Makasih ya semuanya ya. Terima kasih, Bu. Oke.